Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah First TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya Ramadan Fuadi pada program ASO Ngaji Sore Mahat Fastabiqul Khairat. Pada kesempatan ngaji sore kali ini kita sudah dibersamai Ustadz Asdi di studio yang insya Allah akan membahas terkait dengan fikih nikah, ya, melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair, masya Allah, tabarakallah. Ya. Ustadz, pada kesempatan sore ini kita akan kembali membahas tentang fikih nikah, ya. Yang kemarin kita sudah bahas banyak, ya, terkait bagaimana cara memilih, bagaimana hukum nikah, bagaimana cara memilih pasangan, ya kan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang mahar, Ustadz. Mahar, ya. masya Allah. Ya, karena yang namanya mahar tidak lekat, ya, sangat lekat dengan pernikahan. Ya. Dan di setiap akad pun disebutkan gitu ya. Ya. Akadnya berapa itu. Nah, masya Allah. Monggo Ustadz, kita mulai dari mana monggo? Terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Fast TV, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ngobrol tentang mahar ini memang hukumnya wajib, ya, jadi tidak boleh tidak bagi laki-laki yang akan meminang, ya, calon pasangannya, maka dia harus menyiapkan mahar itu. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya sodak. Ya, sodak itu artinya dari asal kata sodako atau asidku, kejujuran. Makanya mahar itu secara bahasa kalau diambil dari kata sodak itu ini menunjukkan kejujuran, ya, bahwa sang laki-laki itu memang akan menikahi wanita ini. Bisa dikatakan ada bentuk tanggung jawab pertama, ya, bagi calon pasangan suami istri itu. Sedangkan mahar sendiri adalah harta yang wajib, ya, bagi seorang suami atau calon suami untuk diberikan, ya, kepada calon istrinya. Itu namanya mahar. Memang istilahnya banyak, ya, ada sodak, ada mahar, ada nihlah. Dan ini kita lihat misalnya dalam surat An-Nisa itu, ya, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ini sebagai dalil, makanya kenapa hukumnya wajib harus ada. Karena Al-Quran menegaskan, ya, dan berikanlah kalian wahai calon-calon suami ini kepada para wanita atau wanita yang akan engkau nikahi. Ini bentuknya jamak, maksudnya berlaku pada umat ini. Artinya laki-laki atau calon suami yang akan menikah maka wajib baginya untuk memberikan soduqotihinna nihlah. Ya, dan soduqot itu memang istilah dalam arti bahasa memang sedekah, tapi dalam tafsir ayat ini namanya dijelaskan dengan makna mahar tadi yang wajib. Jadi mahar itu wajib untuk diberikan. Masih banyak ayat lain yang kemudian Allah juga menggunakan istilah atau lafaz yang lain, misalnya di surat An-Nisa ayat 4. Di surat An-Nisa ayat 24 misalnya Allah kabarkan fastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Ya, ujur, ajr itu memang pahala. Ujrah itu artinya upah. Tapi kita jangan salah memahami itu secara bahasa. Maka kita juga harus melihat dalam makna ujurahunna itu bukan upah, tapi di sini artinya mahar. Dan jangan salah faham. Jangan salah faham itu bagaimana? Nah, ini calon wanita kan sudah saya beli. Kenapa? Lah, karena Allah menyebutkan dengan kata upah. Itu secara bahasa. Oleh karenanya jamaah Fast TV yang dalam Subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa Arab itu mesti ada dua makna. Makna bahasa, setiap kata dalam bahasa Arab. Kata sodak, kata kemudian soduqotihinna, kata ujur. Secara bahasa berdiri sendiri maknanya. Sodak itu kejujuran. Sodakotihinna itu sedekah. Kemudian ujur bisa diartikan upah. Tapi ini makna secara bahasa.
Dan kita harus merujuk pada tafsir agar benar memahaminya. Dan jangan sampai salah memahami. Dan ternyata para ulama tafsir menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala saduqatihinna ujurahunna ini dengan tafsir mahar. Sehingga jangan sampai ada mindset pemikiran bahwa maaf, laki-laki itu membeli wanita dalam pernikahan. Tidak. Itu bukan akad jual beli, bukan. Tapi itu bagian dari kewajiban, tanggung jawab awalnya bagi laki-laki yang akan menikahi wanita. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki bertanggung jawab. Wih, Masya Allah. Bisa jadi itu sebagai bentuk apa tadi? Keseriusan ya. Ahsan, iya serius. Anda jangan modal dengkul, kasihan banget. Jangan modal cinta. Masuk dengan modal dengkul ya. Jadi modal cinta tok nggak cukup, tapi bentuk bagian dari keseriusan laki-laki untuk meminang dan ingin membangun rumah tangga harus ada mahar. Sama juga ketika Rasulullah SAW mengetahui sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala kan ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, lalu kemudian kan dia belum nikah, akhirnya dia menikahi wanita Ansor. Nah, kemudian Rasul melihat Abdurrahman bin Auf kok berpenampilan tidak seperti biasanya, bau wangi, pakai pakaian bagus. Kemudian ditanya, kenapa kamu ini tumben pakai wangi-wangian? Terus Abdurrahman bin Auf bilang, saya sudah menikahi wanita. Kemudian Rasul bertanya, apa kamu sudah memberikan mahar kepadanya? Sudah, wahai Rasulullah. Abdurrahman bin Auf menjawab dengan ungkapannya, waznu nawatin minadah. Ya. Jadi setara dengan 5 dirham. Masa itu ya, masa itu. Artinya inilah kemudian nanti kita akan lihat apakah kemudian mahar itu ada batas minimal ataukah juga ada batas minimal atau batas maksimalnya. Menurut Mas Fuad gimana? Kira-kira ada nggak batas maksimalnya, ada batas minimalnya? Kayaknya sih nggak ada itu ya. Nggak ada. Tapi kalau di daerah-daerah di Indonesia kadang patokannya adat mungkin kepatutannya. Tapi kalau di Islam sendiri bagaimana? Ya, kalau kita merujuk dalam mazhab Syafi'i, ya jamaah Fast TV dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat minimal 28 gram perak. Tidak kurang dari 28 gram perak, tidak lebih dari 1.400 gram perak. Ini berdasar pada apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaan, ya, atau Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ketika beliau mengabarkan bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu beliau ketika menikahi istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika beliau menikahkan putri-putrinya, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya 4 putri kan, ya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Kulthum dan ada Fatimah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Umar bin Khattab tidak lebih dari 12 auqiyah. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Auqiyah itu berapa? Hitungan apa? Dan hitungan berapa? Auqiyah itu satu auqiyah, ini istilah fikih ya. Itu 120 dirham. Ya, 120 dirham. Makanya kalau kita mau hitung dalam rupiah, kira-kira berapa? 120 dirham kali 12. Kan tadi Rasulullah memberikan 12. Ya. Itsna asyar auqiyah. Satu auqiyah 120 gram atau 120 dirham. Dirham itu uang perak. Ya. Kalau kita hitung dengan perak katakanlah. Kalau harga perak saat ini misalnya, dan harga perak kan tergantung juga kurs dolar kan. Itu katakan 10.000, ya, 11.000 misalnya atau 10.000. Jadi 120 tadi dikali 12 dikali 10.000. Kurang lebih nih kalau nanti dihitung sama teman-teman atau jamaah Fast TV itu kurang lebihnya ya 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. 15 juta
antara 15,5 sampai kurang lebih segitulah, tergantung kurs 1 gram peraknya berapa. Nah, atau sekitar 500 dirham. Jadi jadi Aisyah ketika ditanya berapa mahar kamu dulu, 500 dirham. Jadi 1 dirhamnya kan tadi, dirham kan uang perak. Karena kalau 1 gram perak itu 10.000 katakanlah, berarti kali 500 berarti sekitar 5 juta rupiah. Ya. Jadi rentang antara itu. Ya. Rentang antara 5 juta sampai kurang lebih 15 juta untuk mahar yang akan diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya. Nah, tadi mazhab Syafi'i menyebutkan itu tadi, walaupun jumhur ulama itu tidak memberikan batasan minimal dan tidak memberikan batasan maksimal. Ya. Artinya bahwa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu ijtihad ulama Syafi'i. Kalau tadi misalnya minimal 28 gram, ya sekitar 280.000, ya kan? Kalau 1.400 gram perak tadi berarti sekitar 14 juta kan gitu ya. Ya sebenarnya hitungannya nggak jauh-jauh dari itu. Ya, tinggal nanti dilihat apa namanya kurs dari 1 gram peraknya berapa. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat dalam pendapat para ulama berkaitan dengan mahar itu memang bisa dalam bentuk uang, ya. Bisa juga dalam bentuk barang, bahkan bisa juga dalam bentuk sesuatu yang bermanfaat. Misal bentuk uang jelas ya, misalnya si A kemudian menyebutkan bahwa nanti maharnya adalah 10 juta rupiah, boleh. Makanya kan di sini tidak ada batasan. Tapi yang penting kemudian di situ barang itu jelas, uang itu ada, gitu kan. Lalu kemudian bisa juga bentuk barang, misalnya nanti dengan emas, cincin emas 5 gram atau 10 gram, atau bahkan bisa juga sesuatu yang bermanfaat. Misalnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan pada sahabatnya, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya punyanya Al-Quran. Maka kemudian kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, zawajtakaha bima ma'aka minal Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau gitu, kau nikahi calon istrimu itu dengan mahar Al-Quran yang kau miliki. Maksudnya apa? Engkau mengajarkan ya kepadanya Al-Quran. Makanya kan di sini kemudian para ulama menjelaskan sebenarnya mahar itu yang menentukan siapa. Ya, tentu di sini tidak juga tidak juga ada ketentuan yang mewajibkan bahwa yang menentukan adalah pihak calon laki-laki. Ya. Mahar ini pada dasarnya adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, bahkan seorang wanita atau calon ya mempelai wanita itu boleh mengajukan kepada calon suaminya, saya ingin mahar ini. Saya ingin mahar karena saya baca Al-Quran saya masih buruk. Jadi mahar saya ingin suami saya mengajarkan pada saya tajwid dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibacakan, ditajwidkan, dibenarkan. Kalau suami itu mengatakan siap, maka itu harus diajarkan. Ya. Itu setelah akadnya selesai. Apanya? Itu janji, maksudnya saya akan mengajarinya atau harus pas itu? Ya, disebutkan. Jadi ketika mau akad nikah disebutkan bahwa mahar ini adalah mengajarkan Al-Quran. Sang suami mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Oh, boleh ya. Iya. Makanya ini kan mahar yang berjalan. Ya, apalagi kalau misalnya kesepakatannya luar biasa, selesai dalam waktu 1 tahun misalnya. Boleh juga disebutkan begitu. Iya. Kalau sepengalaman Ustaz dulu gimana, Ustaz? Masya Allah. Saya kan belum ini. Masya Allah. Ya, banyak lah. Jadi artinya orang meminta macam-macam ya. Ketika kita mendampingi saudara-saudara yang menikah, biasanya tanya ini kita mau apa. Saya juga nyampaikan begini, jangan sampai pihak kemudian saya mendampingi ponakan saya perempuan. Saya sampai bilang gini, jangan juga memberatkan pihak calon laki-laki.
kira-kira kamu tahu kan calon suamimu itu sudah bekerja atau belum? Misalnya begitu. Ya kamu harus melihat kemampuannya. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu yang di luar batas kemampuan calon suami. Ini akan nggak jadi-jadi gitu. Makanya saya pernah dulu ya, saya tanyakan ponakan gimana, saya pengen 5 gram emas. Oke, saya tanyakan pada yang calonnya. Ini nyun sewu dari pihak perempuan menghendaki nanti maharnya cincin 5 gram. Apakah mampu? Oh, insya Allah mampu. Kayak gitu. 5 gram kan nggak terlalu mahal. Seandainya harga emas sekarang sekitar 1 juta ya, atau 900-an ya berarti 5 juta kurang kan. Artinya masih terjangkau. Ya pastinya kan kita sebagai laki-laki ketika menikah sudah siap modal kan. Jangan modal madul kan gitu kan, nggak siap apa-apa. Modal cinta doang kan gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi perlu juga kita mempersiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Makanya di sini ada sahabat tadi yang luar biasa. Jadi ada sahabat yang kemudian hanya ingin mengajarkan Al-Quran. Istrinya minta itu. Bahkan saya punya murid ya. Saya pernah mendampinginya, itu dia minta agar suaminya hanya membacakan surat Ar-Rahman di saat akad nikah. Oh, Masya Allah. Boleh berarti ya. Iya, hanya dibacakan saja. Ya, sehingga sesuatu yang bermanfaat ya, tidak serta-merta bahwa mahar itu adalah uang. Tidak serta-merta mahar itu barang kan gitu. Bahkan mengajarkan. Justru kalau kemudian kita memberikan, makanya kan umum ya di tengah masyarakat kita itu maharnya apa, seperangkat alat sholat misalnya. Berarti kan di sini suami bertanggung jawab untuk mengajarkan pada istrinya sholat yang benar, menjaga sholatnya. Ada nggak orang sholat terbuka auratnya? Nggak ada. Makanya kan suami harus menjaga istrinya untuk menutup auratnya. Jangan pas sholat aja pakai mukena, begitu nggak sholat nggak pakai jilbab. Ini kan tidak tepat. Ya, karena ketentuan menutup aurat bagi wanita tidak hanya dalam waktu sholat saja, di luar sholat juga begitu. Apakah kemudian kalau pas sholat Allah melihat kita, pas nggak sholat Allah nggak lihat kita? Kan ini juga salah juga kan? Artinya apa? Dimanapun kita berada dan kapanpun, dimanapun Allah maha melihat. Sehingga jangan memilih dan jangan pilih-pilih kan gitu. Maksudnya kalau mau direnungkan seperangkat alat sholat itu luar biasa. Tanggung jawab suami itu harus menjaga iffah, kehormatan istrinya kan gitu. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah, apalagi kalau yang mengatakan seperangkat alat sholat tambah Al-Quran. Jangan itu jadi pajangan. Ini juga perlu kita pahami bersama Jamaah Fast TV. Sehingga Quran itu bukan simbol. Quran itu akan merubah kehidupan kita, kebaikan kita itu dengan dibaca. Cukup membaca? Tidak. Membaca akan dapat pahala, tapi perlu kemudian kita mentadaburi isinya. Iya, mentadaburi isinya karena harus dibaca, harus ditadaburi, kemudian itu akan merubah dalam kehidupan kita ini karena kita kan sudah sepakat bahwa Al-Qur'an itu pedoman hidup. Iya, dan cara untuk menemani ya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup maksud saya itu adalah dengan membacanya. Memahami isi kandungannya, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita itu. Karena berapa banyak ya Al-Quran dan Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran cara mendidik anak. Ada semua dalam Al-Quran itu. Dan Allah sebutkan proses kehidupan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan nanti bisa satu keluarga itu bisa masuk surga. Itu ada sebuah rangkaian ya syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran walaupun di ayat dan surat yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita baca itu luar biasa. Semua bisa jadi pegangan hidup kita, apalagi dalam masalah keuangan. Ya, masalah keuangan rumah tangga itu jangan sampai ada koridor-koridor syar'i yang situ dilarang kita mencari yang haram, yang syubhat. Itu nggak akan bawa berkah dalam keluarga kita. Nah, makanya kan kalau orang sudah menjadikan Al-Quran sebagai mahar untuk ya pernikahannya, jangan habis akad langsung ditaruh di rak buku, jangan dibaca ya di pajangan kan gitu, sayang beribu-ribu sayang. Ini berkaitan dengan tadi, jadi makanya Jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal berkaitan dengan mahar ini. Tapi memang kemudian kan jadi pertanyaan, kalau maharnya terlalu mahal bagaimana?
Ya kan gitu. Nah, ini kita lihat di sini riwayat Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yumnil mar'ah tashil amriha wa qillati sadaqiha." Wanita yang diberkahi itu yang seperti apa sih? Yaitu wanita yang mudah dalam urusannya dan yang sedikit dalam menentukan maharnya. Ya, ini hadis Ibnu Hibban ya, dan dalam derajat hadisnya hasan. Jadi ini juga sebagai bentuk ini panduan, jangan sampai terlalu mahal. Karena ciri wanita yang diberkahi itu maharnya yang ditentukan, yang diminta itu calon suaminya mampu untuk memberikan. Ya kan? Tapi secara syariat perempuan berhak ya menentukan maharnya berapa, boleh ya tadi? Boleh. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang lain, misalnya di surat An-Nisa ayat 20 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Qintaran itu kan harta yang banyak. Tapi ya tadi untuk kemaslahatan. Jangan sampai membebani. Ini yang paling penting kan gitu. Jangan sampai membebani, karena keberkahan pernikahan kan tidak hanya di sisi mahar ya. Kelanggengan pernikahan itu bukan karena uang, bukan. Ya, uang tuh tidak nomor satu dalam masalah rumah tangga itu. Tapi ini kenapa adanya mahar yang kita sebutkan tadi? Karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab laki-laki, dan ini menjadi pertanggungjawaban awal bagi laki-laki bahwa kelak nanti dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena memang syariat agama kita kan membebani ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin para wanita. Nanti suami itu menjadi pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, maka dia juga bertanggung jawab untuk menafkahi itu. Ini diawali dengan mahar itu tadi. Nah, setelah itu dia harus kemudian menafkahi dengan jalan yang halal, yang diberkahi. Jangan sampai mencari yang haram, ya. Kan Allah tidak menyuruh kita itu kemudian mencari uang banyak. Tidak. Karena rezeki itu Allah sudah tentukan. Seandainya atau kita mencari dan dapat banyak halal, itu berarti takdir dari Allah gitu kan. Tapi yang salah adalah dia berharap mendapatkan uang banyak dengan cara yang haram. Dia juga akan dapat. Aku juga dapat, tapi kan di situ ada hisab. Di situ ada pertanggungjawaban, ya. Karena memang ukuran harta itu tidak banyak dan sedikitnya, tapi dalam keberkahan ya di harta tersebut. Ya, sehingga tadi sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu wanita yang diberkahi itu adalah yang ketika menentukan mahar tidak terlalu mahal. Ya. Ditambah lagi hadis yang kita sebutkan di awal tadi dari Umar bin Khattab tadi, bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan mahar kepada calon-calon istri beliau SAW dan putri-putri beliau tidak lebih dari tadi 15 juta. Atau hanya kurang lebih antara 5 sampai 15 juta. 500 dirham sampai 12 auqiyah tadi. Artinya kalau dirupiahkan ya, antara itu dan hitungan segitu itu Masya Allah. Artinya luar biasa. Ya. Yang sudah disiapkan oleh laki-laki itu. Bukan berarti tidak bertanggung jawab, justru itu tanggung jawab. Ya. Karena berani dan mampu untuk kemudian memberikan mahar yang sudah dicontohkan ya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam mahar ini, Mas Fuad dan jamaah Fast TV yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa syarat ini. Yang pertama, kalau itu harta atau uang, maka itu uang yang mubah. Hukum asalnya halal. Ya. Tidak boleh uang yang diberikan untuk mahar itu uang hasil curian, hasil korupsi. Jangan. Itu nggak sah itu deh. Iya, bukan tidak sah, tapi itu akan mengurangi keberkahan. Kan? Artinya, ini kan dua hal yang berbeda, betul. Tetapi ini akan mempengaruhi. Maksud saya gini adalah, uang haram itu jelas syariatnya nggak membolehkan. Jadi jangan ambil uang haram ini untuk dijadikan mahar yang nanti tujuannya untuk membangun rumah tangga. Maka dari harta yang mubah, ya. Kalau itu seandainya barang tadi, maka barang itu juga barang yang halal.
Nah, tidak boleh, ini bisa dikatakan tidak sah kalau kemudian maharnya itu adalah daging babi, ya kan? Nggak boleh daging babi, kemudian arak, khamr, whisky, wah, naudzubillah min dzalik, itu nggak sah, itu nggak boleh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua disebutkan bahwa barang atau benda ya yang disepakati untuk mahar itu memang selamat dari penipuan dan diketahui. Ya, jadi tidak boleh orang nanti saya akan memberikan mahar 200 juta tapi masih di ATM. Itu nggak jelas ya. Nggak jelas. Ya. ATM mana dulu? Nggak disebutkan. Dia nggak punya ATM ternyata. Oh, santai aja. Saya punya banyak ATM. Saya punya Muamalah, saya punya BSI, saya punya BRI, saya punya Bank Jateng katakanlah. Tapi ternyata nggak nyampe 200 juta. Dan ini nggak boleh. Oleh karenanya disunahkan, memang dianjurkan untuk kemudian menyebutkan ya mahar itu sebelum hari H. Dan sebelum hari H disepakati kan berapa, pas hari H bendanya ada. Kalau mau 200 juta ya sak kepo aja sekalian. Ya. Sekalian ini 200 juta udah dihitung sebelumnya, disaksikan. Misalkan tanah juga nanti sertifikat tanahnya. Sertifikat tanahnya. Atau rumah, sertifikat rumahnya. Alamatnya jelas, bukan fiktif, bukan tipu-tipu, ya kan? Nanti kami beri mahar dengan foto rumah. Nggak cocok mau coba foto ini doang, rumahnya mana? Nggak ada ya sertifikatnya, nggak bisa. Jadi ini harus disepakati dan terbebas dari penipuan. Ya. Seandainya tadi ya mengakhirkan, tadi kan pertanyaannya, apakah boleh mahar itu dengan hutang? Iya. Boleh. Oh boleh kan? Iya boleh. Ya tapi keterlaluan. Malu lah. Malu ya, Masya Allah, laki-laki kok kayak bayar hutang gitu. Dibayar mahar sebanyak 10 juta dibayar hutang. Aduh. Tapi secara prinsipnya boleh. Boleh. Dengan syarat. Syaratnya satu, tidak ya. Jadi satu harus jelas kapan akan dibayarnya. Ya kan? Jadi kapan mau dibayar ini? Makanya disebutkan hutang ya kan, 10 juta dengan hutang dilunasi dalam waktu 2 bulan. Oh ya, ada keterangannya ya tadi ya. Saksinya banyak itu. Ada keterangannya. Oh ya. Lalu kemudian tadi tidak boleh terlalu lama. Jadi yang pertama ini harus jelas kapan akan dilunasi. Yang kedua, batas waktunya tidak boleh terlalu lama. Akan dibayar ya 10 juta dengan hutang dibayar 10 tahun. Nah, ini ya repot kalau kayak gitu. Nggak boleh. Habis ada hukum fikih boleh. Cuma kan ini ya Allah ya Rabbi, mosok harus pakai hutang kan gitu. Ya. Kalau terlalu jujur dan wanitanya terlalu hebat. Dan sangat hebat kalau boleh saya mengatakan. Karena apa? Sahabat pun radhiyallahu taala anhum tidak ada yang sampai hutang. Makanya tadi ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, apakah punya apa? Saya punya apa Pak Rasulullah? Saya hanya punya tadi bahan Al-Quran. Oh deh, kalau itu ajarkan itu sebagai mahar. Bahkan ketika Rasulullah SAW, mahar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Sa'ad ketika a'tiha walau khataman min hadid, berikan kepadanya walaupun cincin dari perak. Apa? Dari besi. Jadi ini Masya Allah, tidak apa-apa. Yang penting akhwatnya, calonnya setuju, kasihkan saja. Saya berikan kepada engkau, ini sebagai mahar kan gitu, pada calon istrinya itu, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Ya kan gitu. Jadi nggak ada namanya hutang, karena berat hutang itu. Ya kan. Dan ini menjadi bagian ya dari ketentuan syariat agama kita yang berkaitan dengan mahar. Berarti lebih mulia memberikan apa yang dipunya daripada harus hutang ya. Walaupun secara fikih boleh, tapi dengan dua syarat yang kita sebutkan tadi. Okay. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah kita sudah sedikit paham ya tentang kaitannya dengan mahar ya, bahwa yang namanya mahar itu wajib ya hukumnya. Nah itu hikmahnya apa, Dad? Kenapa diwajibkan untuk laki-laki, Ustaz?
Kan ada kelompok-kelompok yang mengkampanyekan kesetaraan dan Masya Allah. Jadi kesetaraan gimana maksudnya? Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa nggak perempuan yang ngasih mahar? Saya mampu kok gitu kan? Iya, ada kelompok-kelompok yang gitu. Ya karena satu ketentuan ayatnya. Makanya kan kita sebagai seorang muslimah, seandainya kita memang muslimah beneran nih sejati, kita harus tunduk pada Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian mendahulukan perasaan, mantepisme, ya kan? Kemudian mantep gak mantep, jangan. Pokoknya Allah kabarkan apa dalam Al-Quran, wa atuhunna shadiqatuhinna. Oh, ternyata yang suruh ngasih itu laki-laki kepada wanita. Udah selesai, kan gitu kan? Itu yang kemudian hadisnya juga begitu, seperti tadi hadis Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar bin Khattab, dan pribadi Rasulullah juga begitu. Ketika Rasulullah menikahi, bukan calon-calon istrinya ngasih, kebalik. Kita yang ngasih laki-laki, tanggung jawab gentleman gitu loh, kan gitu. Benar. Kasih itu. Nah tentu di sini adalah tadi di antara hikmahnya adalah menunjukkan bagi laki-laki itu memang dia bersungguh-sungguh untuk menikahi. Kemudian yang kedua hikmahnya tadi adalah memuliakan wanita itu. Di samping kita sebutkan di awal tadi bahwa tanggung jawab nafkah itu pada laki-laki. Ya, ini hukum asal ya. Nanti perdebatan mungkin orang mau berpendapat istri bekerja atau tidak. Yang penting tanggung jawab utama adalah laki-laki. Jangan kebalik. Istrinya nanjau ke luar negeri, suaminya ngomong anak. Dan ini kebalik ini. Nah, ini kan berarti ada yang kurang pas berkaitan dengan pemahaman tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kemudian di sini menunjukkan juga bahwa laki-laki itu akan membangun keluarga dengan cara yang baik. Ya tadi karena dia bertanggung jawab dan memberikan harta, dan juga salah satu di antara yang bisa melanggengkan, salah satu di antaranya, bukan satu-satunya, itu adalah kekuatan ekonomi rumah tangga itu. Karena kadang-kadang juga masalah ekonomi rumah tangga ini menjadi problem, menjadi masalah ya di tengah rumah tangga itu, dan naudzubillah ya kita laki-laki harus bertanggung jawab di situ dan saling kemudian menguatkan ya satu di antara lainnya. Nah, ini di antara tadi, di antara hikmah kenapa yang memberikan itu laki-laki dan bukan wanita. Dan itu setelah diberikan menjadi hak sepenuhnya dari istri. Iya, menjadi hak sepenuhnya dari istri dan tidak diminta oleh wali. Nah, ini perlu dipahami juga. Nah, itu kan. Jadi sedekah itu ketika mahar yang sudah diberikan oleh laki-laki, calon laki-laki kepada calon istrinya. Kemudian akad dan sah ini diberikan, maka itu haknya dia. Laki-laki suami nggak bisa ngambil itu. Wali dari wanita nggak bisa. Dan itu ada ancamannya di surat An-Nisa ayat 20 itu. Fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Jangan engkau mengambil darinya sedikit pun. Maka kalau kamu mengambil itu, maka engkau telah melakukan dosa besar yang nyata. Nggak boleh. Ya, bohong aja kamu tuh. Tak kasih aku lagi ya. Wah, nggak boleh. Laki-laki dong, tanggung jawab, kasih. Allah maha kaya. Ya kan? Cari dengan cara yang lain. Ya. Nah itu penting Ustaz. Ya. Takutnya kan udah diberikan, nanti di belakang diambil lagi. Jangan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu di antara yang kita bahas Mas Fuad. Ya, syukur Ustaz. Insyaallah cukup jelas nggih jamaah Fast TV rahimakumullah kaitannya dengan mahar. Semoga pemirsa di rumah yang menyimak juga bisa memahami dengan baik. Syukur Ustaz sharing pada sore hari ini. Semoga kita dapat ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Insyaallah taala. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.